Loh, kok di sini? Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Bisa sendiri sama aku di belakang, Pak. Bisa. Iya. Selamat kepada kereta Majapahit ya yang secara tiba-tiba mendapatkan upgrade rangkaian dan mendapat kehormatan sebagai kereta pengguna armada stainless steel economy new generation atau ekonomi stainless steel generasi yang kedua. Dan ini adalah hari keberangkatan perdana kereta Majapahit menggunakan rangkaian baru dari arah Jakarta. Sebenarnya kemarin perdananya tapi dari arah Malang ya, dan saya berkesempatan hari ini naik Majapahit bersama teman-teman saya yang saat ini entah di mana menuju ke Malang. Aduh, Jakarta gerah banget. Sore ini saya berada di stasiun Gambir bukan menjelang ya, sekitar pukul setengah 6 sore. Mau naik kereta yang baru saja berganti wujud, berganti rupa, yaitu kereta Majapahit yang mendapatkan kehormatan menggunakan armada ekonomi stainless steel generasi yang kedua, ekonomi new generation. Mau naik Majapahit tapi kok dari Gambir. Jadi ceritanya saya akan menyambut kedatangan Mahabaginda Sultan Sepuh Adi yang berangkat dari Bandung menuju ke Jakarta naik Papandayan ya. Sebentar lagi akan segera tiba di stasiun Gambir, akan kita sambut dan nanti sama-sama menuju ke Pasar Senen dan ikuti perjalanan kami dan mungkin teman-teman yang lain ya nanti yang sudah berada di stasiun Pasar Senen untuk mencoba kereta ekonomi new generation, the real new generation, kereta Majapahit menuju ke Malang. Keretanya Sultan nampaknya terlambat ya. Belum ada tanda-tanda kedatangan Papandayan yang dari Bandung, tapi saya sudah ready, standby di pintu utara, pintu kedatangan kereta api di stasiun Gambir. Papandayannya sih udah datang ya di Gambir, tapi ini campur sama penumpang Argo Cirebon juga. Oh itu dia udah nampak tuh Bapak Sultan tuh. Pak Sultan. Dia mau kemana ya? Mari kita agak kejar dari belakang. Lari. Loh, kok di sini? Selamat datang Bapak Sultan di Kota Jakarta. Mohon maaf penyambutannya seadanya. Terus Kita mau naik Majapahit dari Gambir. Iya. Karena itu kan sebenarnya udah lebih bagus ya dari premium. Jadi kayaknya bisa pindah ke Gambir. Iya ya. Aduh. Bolehlah Majapahit berangkatnya dari Gambir. Itu harapan Sultan, semoga bisa menjadi pertimbangan pihak operator ya. Enggak. Oke, saya dan Mas Adi sudah berpindah dari Gambir menuju ke Pasar Senen karena keberangkatan Majapahit yang bener ya dari Pasar Senen. Tadi cuma bercanda ya, Rek ya.
Karena kan kalau misalkan kereta-kereta kelas tinggi kayak Gajayana, Brawijaya itu dari Gambir. Kalau Majapahit kan awalnya full ekonomi, Iya. jadi berangkatnya dari Senen. Ini juga ekonomi juga sih sebenarnya, tapi vibes-nya udah layak masuk Gambir. Iya, lebih bagus dari Papandayan, Argo Parahyangan, apalagi Argo Cirebon. Cirebon, iya. Kita masih mencari 2 partner kita lagi. Kira-kira di mana mereka ya, Mas? Lagi buka puasa sih kayaknya. Oh, Sekarang iya, tuh pas iya. banget jam buka puasa. Iya sih. 8. Yuk, sana aja yuk. Ini dia tambahan partner in crime. Kita sementara ini berempat akan naik Majapahit, Bapak Hikari, Bapak Sepuh Express. Sepuh Express. Iya, harus segera ganti nama Instagramnya jadi Sepuh Express triple S. Yang gantinya mas 2 sepuh ya. Kita bareng 2 sepuh. Sepuh siapa ya? Kalian terahlah. Kita mau masuk aja ini. Jadi di stasiun Pasar Senen ini belum ada fasilitas face recognition ya, masih diperiksa secara manual dan masih menunjukkan kartu identitas. Pintu 1 pintu 6 dijabat. Pintu 6 perjalanan masuk kelas 2 bagasi Ria Nomor Baca bisa apa makanan? Sampai dengan pukul 18.47 belum ada rangkaian Majapahit di jalur 1. Di sini sedang ada perbincangan dengan admin KAI 121. Ada Grace juga. Ada pembedanya. Kita bakalan naik di kereta. Bakalan naik di kereta yang sama ya, Iya. Ekonomi 2 13. sampai Malang banget. Bahkan Full trip. Grace ini barusan naik Majapahit dari Malang ke Jakarta, cuman ngambil sesuatu kembali lagi ke Malang naik Majapahit. Spill dong di sini. Perjuangannya lebih-lebih dari saya naik Matarmaja kemarin. Naik kereta baru nih. Masuk rangkaian kereta api Majapahit, tujuan akhir stasiun Malang. Dengan jadwal keberangkatan pada pukul 19.20 menit. Kepada pelanggan kereta api Majapahit, dimohon kerjasamanya untuk tidak terburu-buru. Mohon Anda menunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Baru saja tiba di jalur 1. Ini adalah kereta Majapahit dengan armada ekonomi New Generation spesial berstiker Idul Fitri. Oke, saya akan menuju ke ekonomi 2 di depan. Ini adalah ekonomi 2 dan saya akan duduk di kursi nomor 15 Alfa bersama Mas Adi. Hai Grace. Bener ya 13 Alfa. Aku di situ doang. Iya, ini adalah kursi nomor 15 Alfa dan mantep banget. Ini dapat 1 porsi jendela utuh. Beneran buat kursi nomor 15 Alfa dan Beta. Nggak lucu kalau nggak buka gorden, tapi kok gordennya aneh ya, tarik tapi nggak bisa dibalikin ke atas, malah makin turun. Macet kayak mana nih? Ini di antara sepuh ini aku minta tolong buat bukain roller blind coba. Ini roller blind di kursi nomor 15 Alfa. Semakin turun, ya udah turun aja gitu, diem nggak bisa naik lagi. Ada yang bisa tolong bantu? Tolong. Ngajak bercanda apa ngajak berantem ini roller blind-nya? Nanti sepuhnya juga menyerah, Rek. Ya wis lah. Yang pasti kalian pengen tahu adalah
feel duduk di kereta ekonomi stainless steel new generation ini ya. Yang pertama saya rasakan, kursinya cenderung lebih padat kalau dibandingkan eksekutif new generation. Kalau lebarnya mirip-mirip sih, tapi sandaran punggung dan sandaran area kepalanya berasa lebih pendek. Tapi ini untuk ukuran kelas ekonomi udah sangat baik ya. Dan tentu saja kursinya reclining, jadi tidak duduk tegak, kita tidak berhadap-hadapan, kita tidak tendang-tendangan, dan dapat mengikuti arah perjalanan kereta ya, karena ini adalah jenis kursi revolving, bisa diputar. Kalau melihat interiornya tidak banyak, justru malah boleh dibilang sama ya dengan eksekutif new generation. Mulai dari langit-langitnya, kemudian tata letak pencahayaannya, kemudian rak bagasinya juga sama, ada ornamen batik, kemudian ada gantungan tas, terus roller blind juga ada, cuman kok kebetulan roller blind di tempat duduk saya agak error, susah banget buat digulung ke atas. Terus tetap nggak ada meja kecil, digantikan area jendela yang lebih lega, dan yang pasti ada colokan listrik universal. Tetap nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu. Terus kita cari apa yang berbeda. Di sini kita tidak menemukan adanya footrest atau pijakan kaki. Ini ekonomi ya, bukan eksekutif, ingat. Dan tidak ada meja lipat. Jadi di tempat sandaran tangan ya udah paten gitu doang. Apalagi ya? Mari kita tes dengkul. Mak, beneran mentok, bener mentok. Harus begini nih. Harus begini nih. Sorry. Ya, apa ini? Admin apa ini? Admin ngapain Dia ini? mau minta bantuannya ya? Nggak usah. Mau minta bantuannya ya? Aku mau minta. Ada. Tadi sempat terjadi drama roller blind yang nggak bisa dibuka, tapi sama admin KAI 121 nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa dibuka. Berekspresi apa enggak ini? Disuruh dada-dada sama admin KAI 121. Iya guys. Besok Kita meramaikan. semoga kita besok nongol di sosial medianya KAI 121. Tolong sertakan juga YouTube kita. Sertakan nama channel Ngawur. kita. Ngawur. Dada-dada. Sip. Terima kasih. Siap. Bayar. Ini satu kali aja tag-nya. Tepat pukul 19:20 kereta Majapahit spesial dengan armada terbaru keberangkatan hari pertama dari Jakarta meninggalkan stasiun Pasar Senen. Ini kenapa lagi ada lokomotif 2 di sini? Mengenai jadwal perjalanan kereta Majapahit ya, terdapat 2 kali pemberangkatan, satu dari arah Jakarta dan satu dari arah Malang. Untuk keberangkatan dari Jakarta pukul 19:20 dengan estimasi durasi perjalanan sampai hampir 15 jam. Sedangkan keberangkatan dari Malang, jadwal keberangkatannya pukul 18:45, durasi perjalanannya lebih singkat, sekitar hampir 14 jam. Kenapa bisa beda banget ya? Nanti kita bakalan ketemu momen-momen apa nih? Karena kita memiliki durasi perjalanan yang lebih panjang dibandingkan Majapahit yang dari Malang. Ini kalau nggak nyadar, rasanya kayak naik eksekutif new generation ya. Bahkan warna kursinya biru gelap, mirip seperti Transit 1 sampai dengan 4 punyanya Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka. Cuman ada sedikit beda aksen, ada aksen warna coklat krem gitu di bagian headrest, dan ini ada motif batiknya nggak sih? Oh nggak ada. Bedanya ini nggak ada motif batik. Jadi secara tampilan ini bener-bener new generation, hanya yang membedakan adalah kapasitas maksimum yang dapat diangkut dalam satu kabin kereta ini sebanyak 72. Kalau eksekutif 50 penumpang, ekonomi premium 80, ekonomi Kemenhub yang non-difabel juga 80,
Ini lebih sedikit ya, 72. Sama seperti ekonomi New Generation modifikasi di kereta Jayabaya atau di Gaya Baru Malam Selatan. Hanya saja ini bener-bener brand new stainless steel ya, keluar dari Inka. Ini TS keberapa ya Mas? Apal nggak? TS berapa ya? TS berapa ini? TS ekonomi TS1, kalau keseluruhan 7. TS 7. Saya juga nggak hafal. Tapi kayaknya untuk reclining di Jayabaya dia lebih mundur deh dibanding yang Iya ini. Bang. Kayaknya Aku nggak terlalu memperhatikan sih. Cuman tetap ya, karena ini membawa brand new generation, ada ada hal-hal yang tetap ada poin-poin yang tetap terbawa layaknya kereta eksekutif, seperti passengers information display sama persis, kemudian pintu dengan penggerak elektrik serta bisa menutup secara otomatis. Ekonomi juga bisa gaya. Satu hal lagi yang saya notice di kereta New Generation ya, baik itu eksekutif maupun ekonomi, entah kenapa kebetulan pas saya naik speakernya kurang jelas. Bukan kurang lagi, nggak jelas speakernya. Itu suara apa itu? Bahkan saya nggak bisa mencerna itu ngomong apa announcement-nya ya. tidak bisa mencerna, tapi karena template kita udah tahu ya. Udah hafal. Cuman kalau untuk orang awam nih bener-bener tidak bisa mendeteksi ini ngomong apa gitu ya. Kalau kemarin sempat ramai ya waktu naik kereta New Generation, terutama yang ekonomi, modifikasi, karena meskipun dapat searah perjalanan kereta semua, tapi ada istilahnya pemilihan kursi yang agak tricky karena sebagian kursi dapat banyak view pilarnya, temboknya, daripada jendelanya. Kebetulan kalau untuk stainless steel New Generation ini, kayaknya kalau dibilang song banget sih enggak ya. Cuman ada kursi-kursi, nomor kursi yang dapat utuh satu jendela. Ada juga yang separuh kaca, separuh pilar juga. Cuman pilarnya kebetulan tidak terlalu besar, jadi kayaknya tidak terlalu mengganggu juga sih. Dan kebetulan saya duduk di kursi nomor 15 Alpha, dapat satu jendela utuh. Dan kemudian ya kembali ke area kursi, ternyata di ekonomi New Generation ini ada juga fitur yang kita temui di Executive New Generation, yaitu port USB, termasuk port audio dengan tombol volumenya di bagian tengah antar kursi. Dan kalau kita melihat bahan kursinya ini, meskipun warnanya sama kayak Executive New Generation TR1 sampai 4, cuman bahannya ternyata beda. Bahannya mirip seperti di generasi yang pertama, dengan feel-nya juga sama, kemudian kursinya ini vibes atau pengalaman duduknya di kursi yang lebih padat, lebih firm dibandingkan Executive New Generation yang lebih empuk dan lebih halus. Ini masih terasa kayak tekstur-tekstur kulitnya gitu ya, sama di generasi yang pertama. Ini Mas Sultan sedang nge-vlog ya, behind the scene, mencoba kursi yang berhadapan-hadapan yang memang ternyata sempit. Ada USB katanya di bawah situ. Nggak apa-apa numpang nambahin durasi ya, Puh. Bapak Sepuh Express. Sepuh Express. Ayo buruan nge-vlog, menjelaskan, nanti tinggal aku copy paste aja. Nah, ini menuju ke area bordes ya. Kebetulan ini ujung nomor besar, paling ujung nomor 18. Ini paling dekat dengan pintu. Passengers information display yang futuristik, kekinian, modern, penggerak elektrik, dan seperti biasa ya, toilet hanya ada di salah satu ujung saja sebagaimana Executive New Generation. Ini toilet pria, warnanya biru, sudah diblok, pintunya warna biru semua. Dan toilet wanita sudah diblok warna pink semuanya. Dipakai nggak ya? Oh, tidak. Bahkan bentuk toiletnya, fasilitasnya sama seperti di Executive New Generation ya. Kloset duduk, wastafel, foot washer juga ada di bawah sana, tisu, kemudian dispenser sabun, semuanya komplit sebagaimana yang ada di Executive New Generation. Kemudian seperti biasa ya, sambungan kereta ini menggunakan tipe akordeon atau corrugated. Jadi ini dapat menekan tingkat kebisingan yang masuk ke dalam kabin ya. Lebih enak buat menyeberang, dan tentu yaitu tadi
biar kebisingannya tidak terlalu masuk ke area kabin. Jam 19.45 kita tiba di Bekasi, menunggu sampai pintu otomatisnya membuka sendiri deh. Sebenarnya ini sudah bisa dibuka ya karena sudah muncul warna tombolnya sudah menghijau, ini artinya sebenarnya sudah bisa dipencet untuk dibuka. Tapi kita coba tungguin sampai membuka otomatis. BKS Bekasi, dan kita nggak usah buka ya mas? Nanti aja lah, cobain. Coba ya, buka sendiri apa enggak? Nah, pencet ya. Yo. Ini ketemu sama pejuang kompartemen. Halo Mas Taufik, sehat? Alhamdulillah. Ekonomi berapa? Oh 5, saya di 2. Siap. Ya, monggo, ya. Padahal aku pengennya melintas langsung Bekasi ya. Seneng banget kayaknya kalau kereta yang saya naikin melintas langsung Bekasi. Tapi ternyata harus berhenti. Stasiun yang penuh dengan penumpang KRL nih biasanya. Tinggal pergi, nutup sendiri. Sebenarnya nggak perlu dipencet. Udah doang. Iyalah, Cirebon doang mana main. Yang turun Cirebon gak usah diajak. Wah. Enggak ada yang bercanda. Bisa sendiri sama aku di belakang Pak. Bisa. Iya. Sini. Nah, pintunya pengertian, aku bilang bisa sendiri malah dia pengen nutup. Aduh. Jadi serunya trip rame-rame gini aku nggak perlu ngomong. Sudah diobrolin sama teman-teman. Dan akan diberangkatkan kembali rencananya pada pukul 20 lewat. Perjalanan kereta Majapahit terhenti di stasiun Karawang karena kita harus disusul oleh kereta Sembrani tujuan Pasar Turi. Ini pada mau nonton Sembraninya lewat nih. Rombongan ke kereta restorasi. Oke. Jadi kayaknya restorasinya di belakang ekonomi 4. Kita pengen tahu restorasi ekonomi new generation. Halo. Mampir dulu yuk ke sini. Sekarang saya bawa sampai restorasi. Ini dia kereta restorasi. Ada musolanya, bagus. Seperti biasa ya, restorasi new generation. Ornamen batiknya kayak lebih cakep ya, banyak pilar-pilar dengan nuansa batik. Ini headrest kursinya juga batik. Kayaknya lebih oke ini. Chicken strip, nasi daun jeruk, nasi rames, nasi goreng parahyangan, nasi ayam geprek, hot beverage. Kayaknya ini yang Namanya apa? Warung apa? Warung Majapahit. Oh, warung Majapahit. Tapi kayak di sini tuh ambience-nya lebih agak gelap ya. Iya, lebih remang-remang. Saat ini saya sedang berada di kereta makan atau kereta restorasi KA Majapahit ya. Ini juga sudah tampilan terbaru, baru lihat, dan ini berbeda dengan kereta makan di TS 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Punya ornamen yang berbeda, pilar-pilarnya pakai nuansa batik, headrest di kursinya juga pakai motif batik, mejanya pakai finishing marmer, dan yang pasti lightingnya cakep, tapi agak sedikit remang-remang ya kalau dibandingkan dengan kereta makan new generation yang lain. Cakep tadi. Wow. Nah, wah.
Karena tadi udah makan, saya mau upacara minum teh saja di kereta restorasi rame-rame sama teman-teman. Teh premium, spesial gula batu. Jadi kalau kalian sedang dalam perjalanan naik kereta, jangan lupa untuk selalu membudidayakan upacara minum. Shaky rek. Upacara sakral. Humbilahung, humbilaheng, humbilahung. Enggak. Yang penting ini minum teh di kereta itu enak loh. Kalian wajib cobain. Apalagi di malam hari. Nih Mas Taufik juga upacara minum teh juga. Jadi saya punya teman upacara minum teh. Oke Gusti. Ya. Announcement dulu. Kereta Majapahit tiba di kota Cirebon, dilayani persinggahannya melalui stasiun Cirebon Perujakan ya. Sebagaimana mayoritas kereta-kereta kelas ekonomi di stasiun ini pemberhentiannya. Kita dijadwalkan singgah selama 8 menit sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa ya kita tibanya sudah terlambat. Mungkin terlambat sekitar 5 menitan, kalau nggak salah hitung. Di stasiun Cirebon Perujakan, diisi ulang airnya, kemudian penumpang naik turun. Kayaknya ada sebagian teman-teman yang memanfaatkan tarif khusus turun di Cirebon. Langsung berangkat lagi. Berangkat sesuai jadwal dari Cirebon. Dan rute Majapahit ini berbagi dengan kereta tujuan Malang yang lain ya, dari arah Jakarta. Itu berarti kita sama rutenya dengan kereta Matarmaja sama kereta Brawijaya. Sama-sama lewat Semarang baru menuju ke Malang. Yang berbeda itu yang Jayabaya Jakarta Malang tapi full jalur utara lewat Pasar Turi sama Gubeng. Dan Gajayana Jakarta Malang tapi lewat Yogyakarta. Jadi yang dua memisah, 3 kereta yang lainnya saling berbagi jalur. Kita saat ini ambil kiri dari Cirebon Perujakan menuju ke jalur pantai utara. Biasanya pengaturan mode malam dalam sebuah perjalanan kereta itu di waktu pukul 10 ya, sekitaran pukul 10 ya kurang lebihnya. Tapi ini sudah hampir pukul 11 malam baru diatur ke dalam mode malam, dan kira-kira seperti ini penampakan atau rupa mode malam di kereta ekonomi, hampir bilang eksekutif ya, di kereta ekonomi New Generation Stainless Steel. Ternyata tidak segelap eksekutifnya, karena kalau yang eksekutif itu benar-benar hanya menyisakan lampu samping bawah dan lampu di bawah kursi yang warna orange seperti kayak guiding line. Kalau ini ternyata di bagian atas masih menyisakan lampu samping ya, hanya remang-remang, tidak totally gelap seperti di kelas eksekutif New Generation. Biar berasa gap ekonomi sama eksekutifnya. Oh, tuh katanya biar berasa perbedaannya ekonomi dan eksekutif katanya. Mungkin loh, mungkin. Tapi kalau eksekutif tuh bener-bener gelap, enak banget buat tidur, lebih enak daripada New Image.
sebenarnya memang sudah masuk mode malam, sudah disuruh istirahat ya. Cuman memang kalau di perjalanan malam ini saya cenderung untuk susah tidur. Dan kalau ngelihat orang tidur di kereta gitu kayaknya enak banget gitu. Lagi-lagi ya, speaker new generation ini kayak mana gitu, nggak eksekutifnya, nggak ekonominya, speakernya kacau. Padahal kereta baru, kayak ini apa? Kayak speaker yang ada air gitu loh. Jadi kayak suaranya itu meniup airnya. Iya, kok speaker keblebek. Coba suara Nino. You know what? Sekarang suhu di dalam kabin menunjukkan 23 derajat Celcius. Saya butuh kehangatan tambahan, Besti. Mau ngambil jaket? Hermin. Kirain itu jaket. Bukan, lengan pendek. Ya. Mas, padahal kalau misalkan sampean post di Instagram bisa dapat selimut 20 deh Apa itu? dari Irja. Amit-amit. P dingin. Jangan. Lumayan. Sudah lebih hangat. 20, nggak tahu sih nih. Beli Apakah teh lagi biar hangat. di sini blower, dekat blower kali ya, di atas sini. Tapi rasanya nggak tahu deh, lebih dingin. Kayaknya eksekutif NG kemarin nggak gini deh. Waktu naik Taksaka malam-malam juga kayaknya nggak seheboh ini dinginnya. Taksaka siang Mas, 29 derajat. Majapahit tiba di stasiun Tegal dengan catatan kedatangan awal 2 menit. Dan di stasiun Tegal ini kita akan singgah cukup lama, sekitar 19 menitan ya kalau tidak salah hitung, karena kita akan kembali disusul. Kalau tadi kita disusul Sembrani di Karawang, maka di Tegal ini kita akan disusul Raja Utara, KA4 se-Indonesia Raya, Argo Bromo Anggrek. Aduh. Bergerak maju ke arah depan, kenapa lokomotifnya dilepas dari rangkaian Majapahit ya? Jadi Rek, sampai saat ini belum tahu kenapa lokomotif dinas Majapahit dilepas dari rangkaiannya. Nggak tahu nih mau dilansir kemana lagi ya. Tadi waktu di stasiun Pasar Senen saya malah nggak sempat ya ngelihat lokomotif dinasnya pada saat sudah dirangkai di depan. Lihatnya pas langsir datang dari Cipinang. Lokomotifnya tadi itu seri CC2017710 Depo Sidotopo ya. Lumayan sepuh. Hilang deh di sebelah sana. Oke, langsiran maju lagi. Ternyata ada buntutnya, kereta ekonomi K300718 Depo Blitar. Mungkin akan disertakan sebagai luar dinas di rangkaian Majapahit. Jadi tidak seperti kereta stainless steel new generation sebelumnya ya, terutama yang kelas eksekutif yang punya corak khas, warna khas. Ini kebetulan banget bertepatan dengan jelang Hari Raya Idul Fitri, jadi kereta stainless steelnya Majapahit mendapatkan stiker tematik Selamat Idul Fitri. Tapi sebenarnya aslinya kereta ini dikirim dari pabriknya tanpa livery atau corak apapun ya, bener-bener polos. Bisa kita lihat di pembangkitnya yang tanpa stiker ya, warna asli stainless steelnya.
Baru saja Majapahit resmi disusul Argo Bromo Anggrek, dan karena dua-duanya pakai stiker, jadi sebenarnya tidak terlalu nampak bedanya antara eksekutif yang lama dengan ekonomi new generation ya. Apalagi new generation ini kalau tanpa stiker masih belum punya corak khusus sebagaimana eksekutif NG yang sebelum-sebelumnya ya, ada yang merah, pink, kayak gitu-gitu. Ini polos. Feelingnya itu bakal jadi langganan tempel-tempel stiker sih. Iya. Karena kan setelah Idul Fitri nanti ada tematik apa lagi kan? Tematik berikutnya ya. Yoi. Mari kita berangkat lagi ya setelah disusul. Ya, namanya sama anggrek ya sudahlah. Oh, perhatian, persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 3 kereta api penumpang Majapahit dengan tujuan akhir stasiun Malang. Bagi Anda calon penumpang kereta api Majapahit yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami persilakan Anda untuk naik kembali ke dalam rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur 3. Setelah disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek pukul 23.50, kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Jadi sampai saat ini saya masih terjaga dan teman-teman yang lain nampaknya sudah tertidur. Agak sulit memang tidur di perjalanan malam ya buat saya. Dan duduk berada di sisi lorong kabin, saya mendapati beberapa perbedaan ya dengan kabin eksekutif new generation. Yang pertama adalah sisi samping kursi nampak berbeda konstruksinya. Jadi karena tidak adanya meja lipat, tidak ada area tersembunyi di sisi samping kursi ya. Bentukannya juga sudah berbeda di bagian armrestnya. Kemudian di bagian bawah kursi sudah tidak ada lampu hias ya. Kalau eksekutif kan jadi kayak ada guiding line gitu kan di sepanjang lantai lorong kabin ini. Kalau di ekonomi new generation rupanya tidak ada. Ada yang bisa menemukan perbedaannya lagi nggak, Rek? Sementara saya baru ketemu itu. Di Semarang Tawang kita akan dilayani persinggahan selama 10 menit. Bukan Semarang Poncol ya, tapi Semarang Tawang. Hati-hati di jalan. Turun duluan curang. Di Semarang. Malang masih jauh padahal curang. Capek-capek ria. Berapa jam lagi? 10. Sampai jam 10. Ya, sampai jam 10. Bukan 10 jam lagi ya, sampai jam 10. Sekitar Ya wes, jam lagi. siap. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Semoga selamat sampai tujuan. Amin, 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 amin. Kita ketemu nanti di Pasundan Tambahan. Jadi dari Semarang ini nanti akan maju lagi ya sampai stasiun Brumbung. Baru kita akan berbelok ke arah kanan menuju Solo ya. Soalnya kalau ngikutin jalur utama Pantura itu nanti akan sampai ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Cuman rutenya ini kan ke Malang via Semarang dan Solo ya. Makanya nanti akan berpisah jalur dari jalur utama Pantura.
Aduh, kemarin jalurnya sempat lumpuh ya gara-gara Semarang banjir. Tapi kalau pas lagi nggak banjir ya senang-senang aja ke Semarang. Ini sepuh sedang memperhatikan apa Bu? Indikator ya ternyata. Mana sih? Oh ini. Ada warna biru. Kalau birunya nyala, ini status airnya kosong gitu kayaknya ya. Aku malah baru merhatiin kalau ada warna biru-biru gini ya di sambungan sebagai indikator. Jadi setelah tadi saya berburuk sangka ya, kok mode malamnya remang-remang, tidak seperti di kelas eksekutifnya New Generation, ternyata meninggalkan Semarang Tawang, kabin ekonomi New Generation ini jadi gelap. Paling dapat sedikit sinar-sinar dari nomor kursi, dan dari ujung kabin itu kan ada layar TV ya, dan panel Passengers Information Display yang lumayan menimbulkan cahaya. Kalau yang lain sih bener-bener remang-remang ya, menyisakan lampu hias samping di bawah nih loh. Tuh, kayak gitu. Nah, jadi setelah diberlakukannya mode malam yang tipe yang kedua, yang bener-bener jauh lebih gelap dibandingkan yang pertama, mau vlogging di dalam kabin juga agak kebingungan nih malah ya. Nih, muka saya nggak tahu kelihatan apa enggak. Memanfaatkan cahaya di samping bawah. Ini kayaknya udah bener-bener semakin disuruh tidur. Karena pemberhentian yang berikutnya ini jedanya lumayan jauh ya. Dari Semarang nanti kita berhenti langsung di Solo Jebres. Apakah saya bisa tidur dengan kondisi mode malam yang cakep banget ini? Kelihatan nggak sih mukaku? Ya, kita melintas langsung di stasiun Tumu. Dengan tibanya kereta Majapahit di stasiun Solo Jebres, maka kita resmi bergabung dengan jalur selatan ya, jalur utama lintas selatan. Kita di sini masih harus tunggu bersilang. Bukan bersilang, sorry. Tunggu disusul yang ketiga kali oleh kereta Mutiara Selatan dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Bersilang sih, disusul kayak maksudnya. Disusul Sembrani kayak yang ya namanya Sembrani ya, full eksekutif. Disusul Argo Bromo Anggrek di Tegal. Anggreknya juga nggak terlalu ngebut-ngebut banget. Giliran di Solo Jebres disusul sama Mutiara Selatan yang kereta campuran. Mutiara Selatannya sombong banget, berasa banget sombongnya. Iya. Nih kereta dari Bandung nih. Itu throttle-nya tadi Iya kan, semalam tuh yang Sembrani ya biasa ya, kereta eksekutif. Anggrek malah nggak terlalu cepat ya. Iya, karena di Tegal itu ada batas kecepatan karena berbelokan. Ini kereta api Mutiara Selatannya baru banget ngegas. Keren sih. Tapi seru ya. Seru. Kalau naik kereta banyak disusul itu kayak ada momen gitu lah. Kalau di lintas Bandung yang single track kan masih ada silangan tuh. Kalau di double track tuh agak susah. Momennya kayak gini ya.
Aduh, Itulah kenapa Mas Risang saya ngajaknya naik Majapahit dari Pasar Senen aja. Dari Padahal- Malang nanti aja kapan-kapan dah. padahal belum pernah bikin yang dari Malang. Oke, aduh ini menjelang pagi kayak yang lemas gitu ya, kurang tidur gitu. Aduh, gimana ya? Perjalanan ke Malang masih cukup jauh. Tidur lagi? Situasi saat ini baik di dalam kabin maupun di luar masih gelap ya. Di dalamnya gelap, di luar juga gelap. Nanti sambil jalan menunggu pagi ya, berharap pengen segera lihat pemandangan. Kemungkinan nanti mungkin pada saat menjelang Madiun kayaknya ya kita udah bisa lihat situasi di luar, menyisakan perjalanan pagi hari sampai ke Malang yang udah ditunggu-tunggu ya. Karena Majapahit ini kan dari Jakartanya juga udah gelap dan malam, mayoritas perjalanannya malam, gelap juga. Makanya pengen bisa menikmati keretanya ekonomi stainless steel new generation ini pas pagi siang hari ya, pengen lihat pemandangan dari kereta. Tidur lagi aja apa ya, masih sangat mendukung sih. Kabin gelap enak buat mata, dan ini tuh meskipun suhu menunjukkan 23, 24 ya, kayak yang sepele gitu, kayak yang kereta-kereta yang kemarin itu 21 pun ada gitu suhunya, tapi ini tuh ademnya beda, adem banget. Aduh, jadi kalau saya perhatikan ya informasi yang muncul di PIDS ini kayaknya kurang update ya. Saat ini kita mulai melambat, bukan mulai melambat, memang sudah melambat persiapan masuk stasiun Sragen, tapi masih muncul kecepatan 71 km per jam yang sangat-sangat tidak mungkin. Kemudian posisi next station dari tadi yang muncul itu masih Bekasi terus, padahal Bekasi sudah sejak kapan tahu ya kita tinggalkan. Agak unik ini memang. Jangan-jangan ini suhu sebenarnya bukan 24 ya, bisa minus. Soalnya dingin banget. Akhirnya menjelang pukul 5:30 pagi, pemandangan di luar mulai nampak ya. Asik banget disambut cahaya matahari berwarna apa ini? Orange atau jingga atau apa? Semburat warna keemasan, cakep banget. Lompat ya. Perjalanan Majapahit sudah tiba di stasiun Madiun ya, sudah mulai terang dan kita akan menikmati perjalanan dengan pemandangan pagi. Tenang sekali akhirnya. Kita berhentinya tadi itu sekitar 8 menitan ya di jadwal di stasiun Madiun, cuman kita sedikit terlambat. Semuanya masih pada ngevlog. Ini agak unik memang passengers information display di Majapahit ini. Jadinya kayak seolah-olah naik di kereta luxury. Tuh kodenya Lux.
bersampingan, berdekatan, bersebelahan dengan stasiun Madiun. Ini adalah PT Industri Kereta Api. Pengen ngintip kira-kira ada penampakan apa ya di dalam sana. Wah, ada penampakan biru-biru di dalam sana. Itu ekonomi atau eksekutif new generation ya? Iya, ketutupan. Ya gitulah, ada biru-biru kayak gitu. Nggak sabar terbitnya kereta baru lagi. Jadi pengaturan pencahayaan di dalam kabin ini nggak mau kalah ya dengan situasi di luar. Semalam di luar gelap, kabin juga nggak mau kalah gelap. Sekarang di luar sudah terang benderang, di dalam kabin juga diatur kembali ke mode terang benderang ya. Lampu utama sudah dinyalakan dan lampu-lampu yang lain semuanya menyala. Dan yang pasti sudah pagi gini, sangat menyenangkan naik kereta. Kita bisa melihat sawah, gunung, sungai, kabut, ditambah pancaran sinar matahari pagi yang keemasan. Pemandangannya amazing banget, jadi semangat untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Malang dengan perkiraan sisa waktu tempuh sebanyak 4 jam lagi. Di luar silau banget ya. Dan kita tiba di Kertosono di kisaran pukul 6:30 pagi. Kita kayaknya datang lebih awal dan titik penting perjalanan kereta Majapahit juga pada saat di stasiun Kertosono ya, karena stasiun ini pengendali percabangan. Satu jalur menuju ke arah Surabaya, Gubeng, dan satu jalur lagi menuju ke arah Malang. Kita akan mengambil jalur kanan ya, ke arah Kediri, Tulungagung, dan seterusnya sampai Malang. Biasa, terkenal. Pak, katanya mau pulang Pak, rumahnya Kertosono Pak. Bukan saya. Turun aja lah Pak. Bukan saya. Turun aja, nggak usah ikut sampai Malang Pak. Turun aja lah, udah. Ambilin tasnya ya. Udah turun loh ini. Keluar stasiun Pak. Yuk, ikut yuk. Dipencil di depan enak. Ayo. Kancani yo, kancani tapi. Datang awal 3 menit ya, kita mulai merapat stasiun Tulung Agung. Bim salah bim bim. Bim salah bim bim.
Tolong dong, bukain dong. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh penumpang kereta api Majapahit. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Tulung Agung. Anda yang telah menggunakan jasa layanan beban kereta api. Kereta api Majapahit saat ini telah tiba di stasiun Tulung Agung. Ekonomi 2 bagian depan, ekonomi 1 ini tidak mendapatkan peron di stasiun Tulung Agung ya. Di Tulung Agung, kereta Majapahit singgah selama sekitar 3 menitan ya. Tapi karena ada kereta baru Malabar pagi dari arah Malang tujuan Bandung, kemungkinan persinggahan di stasiun Tulung Agung ini agak sedikit bergeser ya. Kayak kemarin waktu naik Batu Raden tiba-tiba harus bersilang sama Malabar di mana tuh kemarin. Kayaknya Majapahit akan mengalami hal yang sama ya, gara-gara ada perjalanan baru Malabar pagi. Hati-hati di jalur 1. Hati-hati di jalur 1. Dari arah selatan akan segera datang dan masuk kereta api Malabar. Jadi efek tunggu bersilang sama Malabar ya, jadwal perjalanan baru Malabar pagi, kita terlambat tiba di stasiun Blitar. Dan nampaknya ada pelepasan bingung sambil ngeliat pelepasan kereta luar dinas ya. Karena semalam kalau nggak salah lihat itu kereta ekonomi Depo Blitar deh. Sampai saat ini sudah terlambat sekitar 18 menit ya, sudah terlambat datang di Blitar, masih tunggu proses pelepasan pengiriman kereta luar dinas. Barusan sudah disambung kembali dan kayaknya siap diberangkatkan. Bisa jadi terlambat sekitar 20 menitan. Wah, amazing sekali.
naik lagi. Ya, udah persiapan. Disambut cuaca yang cerah dan cukup terik ya, kedatangan kereta Majapahit saat ini terhenti. Apa ya? Pokoknya intinya saat ini kereta Majapahit terhenti di stasiun Belingi. Kita sudah terlambat pastinya ya. Keterlambatannya terbawa sampai stasiun Belingi. Apakah kita akan bersilang di sini? Dan ini adalah penampakan stasiun Belingi. Oh iya bener, tunggu bersilang Kertanegara ya. Stasiun Belingi sudah dilengkapi dengan kanopi yang cukup tinggi, peron yang cukup tinggi juga. Jadi lumayan memudahkan turun naik penumpang ya, meskipun peronnya tidak menjangkau sampai ke ekonomi 2 dan ekonomi 1. Jadi sambil menunggu kedatangan kereta Kertanegara ya di stasiun Belingi, sedikit informasi mengenai tarif kereta Majapahit. Tarif ini full trip dari Jakarta ke Malang ya yang saya tampilkan. Dimulai dari surplus yang terendah di kisaran 320 ribuan, apa 310 ribuan ya gitu saya lupa, hingga di angka 400 ribuan, dan itu nanti berlaku tarif parsial juga nampaknya ya. Jadi enggak dari semua rute segitu harganya. Silahkan cek aja secara detail melalui aplikasi penjualan tiket online. Oh, udah kedengeran Kertanegaranya. Kita lihat Kertanegara dulu. Jadi baru saja masuk di stasiun Belingi, kereta Kertanegara dari Malang tujuan Purwokerto melayani 2 kelas layanan ekonomi dan eksekutif menggunakan armada New Image ya, seperti ini. Kayaknya ditutup aja. Oke. Kembali ke dalam kabin. Jadi memang ya, naik ekonomi Majapahit sekarang vibes-nya, feels-nya sudah seperti naik kereta eksekutif. Dilihat dari tampilannya, bentuk kursinya, ini mengingatkan saya dengan kursi eksekutif generasi pertama. Bentukannya, bahannya, yang membedakan hanya warna. Justru warna yang malah mendekati eksekutif generasi yang kedua. Kenyamanan duduknya juga sama kayak naik eksekutif generasi yang pertama, tapi dengan legroom yang lebih sempit tentunya karena kapasitasnya lebih banyak dari kelas eksekutif. Terus apalagi ya? Ya pokoknya kalau kalian melihat langsung tampilan seperti ini ya pasti mengira ini kelas eksekutif ya. Kecuali kalian menghitung satu-satu, oh kapasitasnya 72, lebih banyak dari kelas eksekutif. Kemudian kenyamanan duduknya, ini kursinya lebih padat dibandingkan eksekutif generasi kedua. Lebih lebar dibandingkan kursi ekonomi New Generation yang ada di Jayabaya atau GBMS. Kemudian nggak tahu deh, lebih ergonomis, lebih mampu menopang punggung dengan baik. Cuman mungkin sandarannya buat saya, postur tubuh saya kurang tinggi sih sandarannya, jadi kepalanya masih agak menggantung. Untuk urusan ruang kaki ya sebenarnya kita seharusnya bisa maklum ya dengan brand kelas ekonomi ini, tapi kebetulan masih sanggup lah agak dimiring-miringnya sedikit untuk selonjoran, jadi nggak begel-begel banget, dan memang karena nggak ada footrest juga ya.
Terus yang pasti kalian sudah nggak akan kebingungan bakalan tendang-tendangan ekonomi ini, nggak akan berhadapan dengan penumpang lain, nggak akan pusing kalau duduk mundur ya karena semua sudah bisa diatur searah perjalanan kereta. Nggak pegel harus duduk tegak karena sandarannya sudah reclining. Dan yang pasti hari ini mendapatkan kenyamanan di ekonomi 2. Suspensinya cukup baik, menurut saya malah lebih enak dibandingkan saya terakhir kali naik Transit warna pink. Itu nggak tahu kenapa gelodak-gelodak yang ini cenderung lebih stabil. Dan yang pasti pengaturan suhunya luar biasa, adem sepanjang perjalanan, sampai harus butuh jaket aja itu masih kedinginan. Terus kalau kita memikirkan perbandingan sesama kereta ekonomi, ya ekonomi New Generation ini, kemudian kereta ekonomi premium, ya tentu ini jauh lebih baik, kapasitasnya lebih sedikit sehingga memberikan ruang gerak yang lebih baik. Terus apalagi ya, kayaknya udah semua saya mention ya. Kita lihat dari segi harga juga sebenarnya masuk akal ya untuk tampilan dan kenyamanan sebaik ini. Rute panjang, rute jauh dari Jakarta ke Malang di angka kisaran 300.000 sampai 400.000 ya. Buat saya sudah masuk akal. Dibanding kemarin sempat naik Matarmaja harganya 200 sekian ya, 260-an. Dapat ekonomi kursi 2-3 berhadap-hadapan, sandaran punggung tegak lurus. Kayaknya bolehlah nambah sedikit untuk naik kereta Majapahit. Pilihan yang tepat naik kereta ekonomi dari Jakarta ke Malang. Ke Panjen, ketemu dengan kereta Matarmaja yang nampaknya harus menunggu kedatangan Majapahit dulu. Mungkin bisa jadi Matarmajanya jadi ikutan terlambat. Kalau yang mau cek fisik, cek punggung, silahkan boleh naik Matarmaja. Matarmaja, inilah kereta yang sudah mahal tapi tidak nyaman. Wah, bener banget padahal. Iyalah, beda Iya, sama betul Majapahit itu nggak sampai 100.000, tapi dari segi kenyamanan tuh antara langit dan bumi. Jauh banget. Iya. Saya salah satu orang yang kapok naik Matarmaja, guys. Saya 16 jam juga ngetes punggung. Saya belum pernah. Wah, sepuh Tidak rekomendasi, silahkan disuarakan. Harganya sekarang sudah nggak terlalu jauh beda antara Matarmaja dan Majapahit ya, tapi armadanya jauh berbeda, makanya lebih recommended ya sekarang naik Majapahit, udah yang paling bener. Yang mau tes punggung silakan naik Matarmaja. Yeay. Kereta Majapahit baru saja meninggalkan stasiun Malang Kota Lama sebagai stasiun singgah terakhir sebelum kita tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Sudah ada announcement tujuan akhir stasiun Malang, kita persiapan turun dan senang sekali sudah bisa menuntaskan perjalanan sekitar 15 jam naik kereta Majapahit dengan armada baru ekonomi stainless steel New Generation, dan senang banget juga ya ngetripnya bareng sama teman-teman. Kita persiapan turun yuk. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Malang
station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Kenapa, Grace? Oke. Jadi Grace sudah puas banget ya 2 kali naik Majapahit PP, tektokan luar biasa. Jadi apakah kapok naik Majapahit pakai armada? Sama sekali. Malah kayaknya lebih worth it naik ini. Lebih worth it naik Majapahit daripada? Kan biasanya naiknya Gajayana ya. Oh, biasa Gajayana. Mahal sekali. Bener, tiketnya mahal. Sekarang ini udah rasa-rasa eksekutif dengan harga yang lebih affordable ya? Bener. Setuju deh sama Grace. Dan kita bersiap tiba di Malang. Wah. Selamat datang di Malang, Sepuh. Datang. Yeay. Pak Sultan Wilujeng Sumping di Malang. Wilujeng Sumping. 15 jam ya. Keren sekali 15 jam. 1 jam lebih cepat dari Matarmaja. Tapi nggak apa-apa sih, keretanya enak. Nggak apa-apa lah, bener. Daripada yang Matarmaja. Yes. Ayo kita roasting rame-rame Matarmaja supaya ganti rangkaian juga. Tiketnya nggak mahal. Tiketnya mahal. Harus segera ganti. Harus segera ganti. Yo, Nggak mau tahu. Matarmaja. Dan dengan tibanya kereta Majapahit di stasiun Malang, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat rekan-rekan seperjalanan. Keren sekali. Jangan lupa subscribe channel YouTube mereka juga. Kecuali, ada juga ya? Tapi nggak aktif katanya. Boleh follow akun Instagram atau TikToknya. Dan dengan demikian berakhir juga video perjalanan naik kereta Majapahit New Generation. Sampai jumpa di perjalanan yang berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan kami di perjalanan yang berikutnya. Pamit!